Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita murojaah atau mutolaah bab al-asmaul husna. Al-asmaul husna itu perlu Anda hafal ataupun tahu peraturannya membaca asma tersebut. Firman Allah termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang indah, al-asmaul husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna. Diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat 110 bahwa membaca al-asmaul husna itu perlu kita teliti, pilih salah satu di antara nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah ataupun Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna. Nama Allah itu ismul zat, lafzul jalalah. Manakala Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya semua daripada Asmaul Husna yang 99 itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dan semua daripada nama-nama Allah yang baik dan termasuk sifat-sifat Allah. Dan itulah diantaranya para ulama telah menyusun doa dan zikir dengan memilih salah satu daripada al-asmaul husna itu sesuai dengan hajat tertentu, sama ada menyebut asma tersendiri atau beberapa asma dengan jumlah tertentu. Maka kalau kita buka daripada awal, Allahu itu ismul zat, lafzul jalalah. Ismul zat itu Allah, nama zat. Yang kedua Ar-Rahman, itu sifat Allah. Yang ketiga Ar-Rahim, itu pun sifat Allah. Tahukah Anda berapa banyak di dalam Al-Quran berkenaan tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Di antara sekian banyak sifat-sifat Allah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saudara-saudara sekalian, tak silap saya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu termaktub di dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 800. Masing-masing daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada 800 paling banyak. Dan yang lain-lain juga banyak diterangkan di dalam doa-doa. Ulama menyusun sesuai dengan hajatnya. Maka ini perlu berguru. Nah, apabila sifat Allah itu ada iyanya, ya Rahman, ya Rahim, maka alif lamnya tidak dibaca.
yang asalnya Ar-Rahman, apabila ada ia nida bid doa untuk berdoa kepada Allah, ya Rahman, wahai Tuhan yang Maha Rahman, yang memberikan nikmat besar-besarnya nikmat, ya Rahim. Dibuang alif lamnya, tak dibaca alif lamnya, langsung baca ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, dan seterusnya. Jadi apabila kita membaca tanpa ada iya, itu biasa dilakukan dengan nadhaman yang indah. Itu telah masyhur. Dimulai dengan nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul khaliqul bari'ul musawwirul wafarul wahabul. Ulang lagi. Nas'aluka, kami mohon kepadamu, ya man. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul wahhab, dan sebagainya. Itu sudah masyhur. Dan ada yang menggunakan iya. Kalau digunakan iya, alif lamnya dibuang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya. Itu kalau ada iyanya. Iya itu berdoa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita perlu paham, kalau ada iyanya tak perlu ada alif lamnya. Itu yang perlu kita pelajari. Saudara-saudara sekalian, setiap mukmin baiklah berusaha sedaya upaya untuk menghafalnya, dan dibolehkan menggunakan kaidah nadhaman. Tadi lagu-lagu itu namanya nadhaman ya, yakni dengan berlagu agar mudah menghafal. Yang paling banyak juga dalam Al-Quran nama-nama Allah, yakni Al-Asma'ul Husna, itu ada pada akhir surah Al-Hasyr.